Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi annara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana sifaa lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhal mustami'anul kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa 'alal husna. Faqad qala lahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat. Alhamdulillah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala disertai dengan inayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini bihablatil mubarakah dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, bil khusus salatul maktubah, salat duhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang sedang kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan, senantiasa menjadi wasilah, menjadi jembatan turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curah kepada junjunan kita, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada ajarannya ila yaumil akhir. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidayatul-din, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pesan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya Pak Khatib pada waktu Jumat senantiasa mengumandangkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Luar biasa. Allah memberikan amanat kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Janganlah meninggalkan alam ini illa kecuali antum kalian semua muslimuna, mempunyai predikat sebagai seorang muslim. Berarti esok lusa ada yang meninggalkan alam dunia ini, yahruju minad dunya bi ghairi iman. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillah. Berarti kalau seandainya kita besok meninggal, apakah predikat sebagai seorang muslim ada di dalam diri pribadi kita yang pada detik ini masih ada di dalam diri pribadi kita? Wallahu a'lam bishawab. Belum tentu yahruju minad dunya bil iman.
besok itu meninggal dunia dalam keadaan membawa iman kepada Allah? Belum tentu, Pak, Bu. Karena Allah berpesan tadi, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah meninggalkan alam dunia ini kecuali kalian semua mempunyai predikat sebagai seorang muslim. Bagaimana litamutu alaih? Agar kita mempunyai predikat sebagai seorang muslim ketika besok meninggalkan alam dunia ini, ay hafidu alal islam fi hali sihatikum wa salamatikum. Tegasnya, ay hafidu alal islam, jagalah keislaman yang ada di dalam diri pribadi kita, fi hali sihatikum, dalam keadaan sehat wal afiat. Luar biasa. Jadi sehat itu adalah anugerah yang paling besar setelah kita mendapatkan anugerah iman dan Islam. Luar biasa kesehatan ini, Pak, Bu. Nggak bisa dibeli. Buktinya, kalau bukan anugerah Allah, tidak akan ada dokter yang sakit, Pak. Betul, Pak? Ada nggak dokter yang tidak sakit? Padahal dia mengetahui seluk-beluk bagaimana cara mencegah, bagaimana semenjak dini diusahakan tidak sakit. Kalau Allah sudah menentukan sakit, ya sakit. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu kun fayakun. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan di dalam salah satu keterangannya, salilal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Pintalah kepada Allah apa yang dipinta, al afwa, pengampunan, Pak. Pengampunan. Apakah kita mesti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Mesti, Pak. Apakah kita mesti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta atas kekurangan, kelemahan, kedoiban yang kita miliki sampai detik ini? Kalau kita introspeksi terhadap keadaan diri pribadi kita, banyakkah kita melaksanakan ibadah kepada Allah? Atau terlalu banyak melakukan kesalahan dan kekurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seandainya besok kita dipanggil oleh Allah? Apa yang menjadi jaminan kita mendapatkan surga Allah? Jaminan apa, Pak, Bu? Salat, puasa, zakat, amal soleh. Coba tanya pada diri pribadi kita masing-masing. Apakah salat kita sudah sesuai dengan aturan Allah? Apakah ibadah puasa kita sudah sesuai dengan aturan Allah? Apakah zakat yang kita keluar sesuai dengan aturan Allah? Apakah amalan-amalan soleh yang telah kita perbuat dari hari ke hari sudah menjadi jaminan Allah memberikan ridhonya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak ada yang tahu. Bahkan, Pak, Nabi juga, nabi-nabi yang diutus oleh Allah, sekalipun ketika nanti di padang mahsyar mereka bingung apakah akan mendapatkan anugerah dari Allah atau kebencian dari Allah. Ini salah satu bukti Nabi meminta tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal Nabi Adam alaihissalam, kesalahannya dapat dihitung, Pak. Betul, Pak? Kesalahan Nabi Adam itu apa? Hanya makan buah khuldi. Bahkan buah khuldi itu sebetulnya siapa yang memberi predikat buah khuldi itu siapa? Itu adalah hoax yang pertama kali diciptakan oleh setan. Bukan Allah yang memberi nama buah keabadian. Buah keabadian itu hoax yang pertama kali di alam semesta diciptakan oleh jin yang bersifat syaitan.
Setan itu adalah sifat, jenisnya adalah jin. Bagaimana setelah melaksanakan suatu kesalahan? Menurut salah satu keterangan Bapak Ibu semua, Nabi Adam tidak langsung diterima tobatnya, Pak. 200 tahun Nabi Adam senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesalahan yang tidak seberapa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata belum. Sehingga Nabi Adam ingat, lama iktaraba Adamul khati'ah. Di dalam salah satu hadis dikatakan seperti itu. Ketika Nabi Adam terlanjur salah berbuat kesalahan, Nabi Adam berkata, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Kalimat pertama, Pak. Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Allah, Tuhanku, as'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah, bihaqqi Muhammadin lama ghafartali, dengan haknya Muhammad lama ghafartali, agar engkau mengampuniku. Boleh. Nabi Adam meminta kepada Allah dengan menyebut Muhammad. Langsung ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalallahu ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa lam ahlukhu. Hei Adam, tahu dari mana kamu? Tahu dari mana kamu tentang Muhammad? Walam ahlukhu, padahal aku belum menciptakan Muhammad. Nabi Muhammad belum diciptakan sudah disebut oleh Nabi Adam alaihissalam untuk diminta berkahnya, diminta syafaatnya agar Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah. Luar biasa ini, Pak. Nabi Muhammad belum diciptakan, belum lahir ke alam dunia, sudah menjadi jalan sebab diterima tobatnya seorang makhluk Allah. Luar biasa kedudukan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Adam berkata, ya Rabbi, lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika. Ya Allah, ya Tuhanku, setelah engkau menciptakanku dengan kekuasaan, wa nafakhta fiyya min ruhika, dan engkau tiupkan roh kepadaku, rafa'tu ra'si, aku melihat ke atas, fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat ke atas ya Allah, ala qawaimil arsy, maktuban ala qawaimil arsy, tertulis di tiang-tiang aras, tulisannya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama kali Nabi Adam diciptakan oleh Allah, diberikan ruh oleh Allah, dia melihat ke atas ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, lam tudib illa ismika illa ahabal khalqi ilaika. Ya Allah, aku mengerti sekarang. Lam tudib illa ismika illa ahabal khalqi ilaika. Ya Allah, tidak mungkin engkau menggandengkan namanya dengan nama engkau kecuali dia adalah makhluk yang dicintai oleh engkau. Luar biasa, Pak. Bagaimana kata Allah? Sodakta ya Adam, benar kau Adam. Ad'uni bihaqqihi faqad ghafartu laka. Oleh karena itu wahai Adam, berdoalah kepadaku bihaqqihi, dengan menyebut namanya, faqad ghafartu laka, maka pasti akan aku ampuni engkau. Luar biasa. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kaum muslimin wal muslimat yang hadir pada kesempatan hari ini, isi di dalam diri pribadi kita, isi hati kita dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena kita banyak sekali melakukan suatu kesalahan. Banyak sekali kita melakukan suatu kekurangan, kedoiban. Banyak menentang aturan-aturan Allah dibandingkan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Hanya dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam salah satu keterangan, syafaati yaumal qiyamah hakun. Syafaatku di hari kiamat hakun, pasti. Pamalam yu'min biha lam yakun min ahliha. Barang siapa yang tidak mengakui dan tidak menerima akan syafaatku, kebenaran syafaatku, maka lam yakun min ahliha, dia bukan golonganku. Mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekarang banyak masalah, ini ada masalah keluarga besar Nabi Muhammad itu siapa? Yang penting dalam salah satu keterangan kita mah Hulul taqiyin, setiap orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak heran Pak, ada kalimat seperti ini: Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Yang pertama kalimatnya inna. Kalau faidah bahasa Arabnya begini Pak, katanya orang yang ahli bahasa Arab, inna itu li ibadati sam'i, memberikan faidah bagi orang yang benar. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Begitu. Itu pasti ada dua kejadian. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatu, dan malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi. Kalimatnya fi'il mudhari Pak kalau dalam bahasa Arab. Kalau fi'il mudhari itu adalah sedang berlangsung melaksanakan pembacaan sholawat. Jadi dari awal sampai sekarang ila yaumil akhir Allah itu memberikan sholawatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Yang dikhitab, yang diperintah khusus bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ada pemilihan. Ketika iman maka dia akan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti doa tadi, salillahal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Pintalah oleh engkau kepada Allah apa yang dipinta, permintaan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak, kita datang ke sini bukan karena kita kuat. Yakin, Pak? Bukan karena kuat, bukan karena sehat, tetapi kita datang ke tempat ini karena anugerah, taufik dan hidayah Allah. Apa buktinya? Tidak semua orang yang sehat, tidak semua orang yang kuat bisa berkumpul dengan kita pada hari ini. Itu adalah benar-benar kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala, taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita senantiasa meminta kepada Allah. Salah satu hadis lagi Bapak Ibu semua nih, yang biasa oleh anak-anak diingatkan, dihafalkan. Ada doa yang seperti ini Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bukan masalah doanya yang sangat sederhana, tapi maknanya yang sangat dalam. Mudah-mudahan sedikit lagi kita bahas. Allahumma ya Allah, ini aku meminta pertolonganmu ya Allah, ala dzikrika, agar aku mampu menyebut asma-Mu. Hanya untuk menyebut nama Allah saja, kata Rasul,
pintalah tolong kepada Allah. Berarti kita itu tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Untuk bersyukur kepada Allah, ala syukrika, berterima kasih, diberi mata bisa melihat, alhamdulillah. Diberikan kaki bisa berjalan, alhamdulillah. Diberikan hidung masih bisa mencium. Ini panca indera yang sempurna adalah hakikatnya anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah, omong kosong, kita mendapatkan kebahagiaan di alam dunia dan insya Allah di akhirat. Jadi pada dasarnya yang pertama, marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita peroleh sampai detik ini. Yang kedua, tadi hafidu alal islam fi hali sihatikum. Sehat itu adalah anugerah Allah. Yang kedua, wassalamatikum. Jagalah keislaman yang ada di dalam diri pribadi kita dalam keadaan kita sedang damai. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan apapun kegiatan ibadah di negara ini tanpa ada yang melarang, Pak ya Pak. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau maghrib, mau malam, mau subuh, di negara Indonesia yang tercinta ini tidak ada yang dilarang asal tidak mengganggu. Itu luar biasa Pak. Bisalamatikum. Itulah litamutu alaih yang dipesankan oleh Allah agar kita yahruju minad dunya bil iman, keluar dari alam dunia ini tegasnya meninggal dunia dalam keadaan membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada sesuatu yang bisa diambil hikmahnya. Salahnya adalah betul-betul kekurangan, kedoiban saya secara pribadi. Kalaupun ada benarnya, itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan apa yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, untuk menyebut asma Allah kita minta tolong kepada Allah. Yang kedua, bersyukur, berterima kasih kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, husnu ibadatika, benar ibadah itu juga tetap minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan satu waktu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila qomit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.